Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah teman-teman, kali ini tema kita masih sama ya, yaitu tentang ekosistem dengan subtema tundra dan taiga. Apa itu tundra? Ya, tundra adalah suatu tempat yang pertumbuhan pohonnya terhambat karena rendahnya suhu di lingkungan sekitarnya. Nah, daerah ini juga dapat disebut sebagai daerah tanpa pohon, ya. Nah, tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara daerah Antartika. Nah, ini ya teman-teman, biasanya di daerah bumi ya bagian utara itu jarang ada pohon yang bisa tumbuh ya teman-teman, karena di sana suhunya rendah. Nah, pada daerah tundra kebanyakan tumbuhan yang hidup biasanya berupa lumut atau tanaman perintis ya, rerumputan, tumbuhan biji semusim, dan tumbuhan kayu yang pendek. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar ya, ini merupakan contoh daerah tundra, di mana sejauh mata kita memandang, di sana tidak ada pohon yang tumbuh tinggi ya teman-teman. Nah, biasanya di sana hanya beberapa tumbuhan seperti lumut, juga ada rerumputan ya yang bisa hidup karena di sana suhunya rendah. Nah, itu tundra. Lalu apa itu taiga? Nah, taiga adalah hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali yang bisa tumbuh di sini. Taiga banyak ditemukan di belahan bumi utara, misalnya wilayah negara Rusia dan Kanada. Nah, kalau taiga ini kebalikannya dari si tundra tadi ya teman-teman. Kalau di tundra tidak ada pohon yang bisa tumbuh ya, atau pohon yang tinggi. Nah, sedangkan di taiga di sini dia terdiri dari hutan ya yang tersusun atas satu spesies. Misal hanya pohon pinus. Nah, di sana hanya pohon pinus saja yang tumbuh. Nah, dia hanya tumbuh satu spesies ya. Nah, itulah daerah yang disebut dengan taiga. Jadi itu ya teman-teman, sedikit tentang tundra dan taiga. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman akan mempelajarinya dalam sentra sains dengan Ibu Upi ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi sentra bahasa. Teman-teman kelas 5, hari ini kita akan membahas tentang drama. Nah, apa itu drama? Ya, drama adalah cerita yang menggambarkan kehidupan dan watak setiap tokohnya melalui tingkah laku dan dialog atau percakapan yang dipentaskan. Pemain laki-laki dalam drama disebut dengan aktor, sedangkan pemain perempuan dalam drama disebut dengan aktris. Nah, penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam drama. Nah, karakter penokohan dalam drama sama dengan penokohan pada cerita rakyat ya, atau cerita pendek. Nah, diantaranya yang pertama ada protagonis, yaitu tokoh yang berwatak baik. Lalu yang kedua ada antagonis, tokoh yang berwatak jahat. Yang ketiga ada tritagonis, tokoh yang berada di pertengahan antara baik dan jahat. Nah, biasanya tritagonis ini dia akan melerai antara protagonis dan antagonis ya. Dia yang menyelesaikan masalahnya. Lalu yang keempat ada figuran, peran pembantu. Nah, jadi figuran ini hanya biasanya orang yang tidak terlalu disorot dalam drama tersebut. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau drama ini biasanya memang dipentaskan di atas panggung. Nah, biasanya dia ada beberapa orang, tidak hanya satu atau dua, tapi dia ada beberapa orang yang bermain di dalam pentas drama tersebut. Jadi itu ya teman-teman, sedikit tentang pengertian drama dan juga penokohannya. Selanjutnya
Nah, untuk mementaskan drama, kita perlu mengetahui unsur-unsur yang ada pada drama tersebut. Ya, unsur-unsur pada drama itu meliputi ada pemain, sutradara, naskah, kostum, dan perlengkapan. Nah, jadi selain ada pemain, di dalamnya itu ternyata ada kru-kru yang lain ya. Kru-kru yang lain ya, ada sutradaranya, ada yang menyiapkan kostum. Nah, jadi kenapa harus menggunakan perlengkapan seperti itu? Agar menghidupkan cerita dari drama tersebut. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan langkah-langkah dalam mementaskan drama, yang pertama adalah carilah naskah drama, ya. Yang kedua, mencari dan menentukan siapa saja pemain di dalamnya. Yang ketiga, mencari seseorang yang mampu menjadi sutradara, yaitu sutradara ini yang memandu jalannya drama tersebut. Yang keempat, mempersiapkan kostum dan perlengkapan panggung. Nah, perlengkapan panggung ini bisa meliputi pohon-pohonan, atau mungkin ada alat yang digunakan oleh para pemain. Nah, itu masuk pada perlengkapan panggung. Lalu yang kelima, latihan drama. Jadi sebelum dipentaskan drama, ditonton oleh banyak orang, kita harus latihan. Jadi ada latihannya dulu untuk memantapkan dialog atau percakapan antar pemain, dan juga menggunakan alat yang mendukung kegiatan drama tersebut. Lalu yang keenam, drama sudah dapat dipentaskan. Kalau misalnya sudah selesai latihan, sudah siap perlengkapan panggung, sudah siap perlengkapan kostumnya, nah selanjutnya drama sudah dapat dipentaskan di atas panggung. Nah, jadi itu ya teman-teman, ini merupakan unsur-unsur dalam drama dan juga langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika kita akan mementaskan drama. Nah, seperti itu. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan contoh naskah drama pendek ya, temanya tentang toleransi. Nah, di sini teman-teman boleh perhatikan ya, ada dialog atau percakapan antar beberapa orang. Nah, yang pertama, di sini ada Dayu. Lani, kenapa kamu baru datang? Apakah tidak ada yang mengantar kamu ke sini? Lalu Andi juga menimpali ya. Iya, padahal kami di sini sudah lama loh menunggumu untuk belajar kelompok. Sampai-sampai pisang Dayu ludes aku makan. Lani pun hanya tertunduk diam dan tersenyum kecil. Lalu ia menjawab pertanyaan teman-temannya. Maafkan aku ya, Dayu, Andi, aku datang terlambat. Orang tuaku sibuk bekerja di sawah, jadi aku tidak ada yang mengantar. Tadi aku terpaksa jalan kaki untuk sampai di rumah Dayu. Dayu dan Andi pun terdiam. Mereka berpikir, kasihan sekali Lani harus berjalan dari rumahnya menuju rumah Dayu. Jaraknya tidaklah dekat. Mereka pun merasa bersalah jika mengajak belajar kelompok di rumah Dayu, padahal Lani tinggal jauh dari tempat tinggal mereka. Lagi pula, Dayu dan Andi memiliki saudara yang bisa mengantar mereka dengan sepeda motor jika mereka belajar di rumah Lani. Akhirnya, mereka pun sepakat mengubah lokasi belajar kelompok. Oke, gini saja Lani. Untuk belajar kelompok nanti, bagaimana kalau kita di rumah kamu saja? Lagi pula di sana suasananya bagus, dekat sawah dan perbukitan. Pasti suasananya akan seru. Lagian kami ke sana bisa diantar oleh saudara kami. Gimana menurutmu, An? Oke, aku setuju sekali dengan usulmu, Dayu. Besok kita belajar di rumah Lani saja. Kasihan juga Lani tidak ada yang mengantar. Akhirnya, Andi, Dayu, dan Lani melanjutkan kegiatan belajar mereka. Di sana mereka begitu saling bertoleransi terhadap masalah yang dialami oleh teman mereka. Contoh naskah drama pendek dengan tema toleransi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas ya. Yang pertama,
Nah, ini cuma satu teman-teman tugasnya. Silahkan teman-teman buat naskah drama pendek dengan tema ekosistem sebanyak minimal 1 halaman kertas HVS. Ya, jumlah pemain dalam naskah drama minimal 3 orang. Nah, silahkan nanti teman-teman kreasikan. Mau teman-teman setting tempatnya di mana, mau teman-teman berapa orangnya, minimal 3 ya. Jadi teman-teman boleh buat pemain dalam naskah drama itu ada 5 orang, boleh, silakan teman-teman buat. Nah, setelah itu teman-teman bacakan naskah dramanya saat recalling ya. Jadi silakan nanti teman-teman buat naskah drama dengan tema ekosistem ya, minimal 1 halaman kertas HVS. Kalau misalnya teman-teman buat lebih dari 1 halaman kertas HVS boleh ya, silakan. Teman-teman mau buat 2 halaman atau 3 halaman silakan. Pastikan alur cerita dalam drama tersebut itu urut ya, alur ceritanya jelas ya. Jadi orang yang melihat naskah itu bisa memahami isi dari naskah drama tersebut apa. Gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ini saja untuk materi sentra bahasa hari ini. Semoga teman-teman bisa diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Busuk tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.